binatang nokturnal, yaitu aktif pada malam hari, sehingga perburuan siang hari lebih sulit dilakukan. Di Pulau Jawa terdapat setidaknya 40 jenis katak. Di Kalimantan terdapat 100 lebih spesies katak. Begitu juga di Sumatera, terdapat beragam jenis katak lainnya. Tetapi dari semuanya, hanya katak hijau yang banyak diburu manusia untuk dikonsumsi. Ada ini? Ada. Bersembunyi dalam. Perasaan di sini ada ya Pak ya? Biasanya kalau lubangnya besar ini kataknya pasti besar. Oh gitu? Ya. Satu tapi? Ya. Tuh, mana? kataknya tuh. Wih, itu kakinya. Kamu berani nggak? Nah, dapat. Tunggu. Itu masuk besar. Ini swike yang kita makan, yang enak itu. Nah ini nih, dari ini, kodok hijau ini. Secara umum, peran katak dalam lingkungan adalah sebagai indikator pencemaran. Populasi katak yang tinggi menandakan bahwa kawasan sekitar minim pencemaran. Di Indonesia, perburuan katak hijau dilakukan seiring pesatnya peminat kuliner katak hijau. Kandungan katak hijau dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Selain itu, juga dapat meningkatkan stamina. Nih, ini salah satu cara bertahannya kodok. Pura-pura mati. Ya Pak ya? Pak Muji, bener ya? Tuh lihat. Nih kan, padahal dia terbalik. Masih hidup sebenarnya. Kodok hijau sendiri juga lihat, coraknya beragam tuh. Pokoknya tergantung dari air, sama kalau misalnya biasanya kalau yang di tanah-tanah dia cenderung lebih gelap ya Pak? Ya, stay. Oke. Yang pasti kalau Indonesia punya kodok hijau, yang ukurannya ya rata-rata segini, kepalan tangan. Nah, di Kediri juga ada kodok yang diimpor langsung dari luar, tapi berhasil diternakan di sini, berhasil dibudidaya di sini. Habis ini kita mau lihat. Nah, kamu ikut ya. Gini, gini. Wah, ini yang saya bilang. Satu budidaya yang berhasil di daerah Kediri, ya ini bullfrog, kodok bullfrog. Jadi ini perbandingannya dengan kodok hijau lokal kita. Usia yang sama-sama 1 tahun, tapi lihat. Katak lembu atau Rana Catesbeiana Shell awalnya diintroduksi ke Indonesia dari Taiwan. Marak dibudidayakan di Indonesia untuk memenuhi pasar nasional dan ekspor. Katak lembu memiliki kandungan protein hewani yang sangat tinggi, rendah kolesterol, dan mengandung beragam mineral dan kalsium. Jadi selain ngasih makan, kegiatannya itu yang dilakukan sehari 2 kali, bersihin kolamnya ya? Iya, ganti air, bersihin kolam. Ya, ini kolam yang saya masuki, ini kolam percil. Jadi kalau misalnya sudah usia 4 bulan cebong, dia jadi percil seperti ini nih. Aku ambil ya Mas. Ini. Ya. Wow, lompat semuanya. Nih. Ini percil usia 3 minggu. Hus. Oke, jadi karena memang di budidaya, jadi ada jam waktu makannya itu pasti gitu dalam 1 hari 2 kali. Nih, mamam sorenya 4:30 sore. Pelet ya ini ya. Sama makannya seperti makan precilnya. Pelet juga, pelet lele, cuman ini ukurannya lebih besar-besar. Ini nafsu makannya lebih besar dibandingin yang usia 2,5 bulan. Ini usia 1,5 bulan, lihat. Begitu peletnya dilempar, pada lompat semuanya. Suksesnya budidaya katak lembu ikut membantu tekanan terhadap populasi katak hijau asli Indonesia. Budidaya spesies asli Amerika ini juga tergolong mudah dilakukan. Kuncinya adalah kualitas kolam dan air yang tepat. Pengaturan pakan secara tepat juga akan mempercepat masa panen katak lembu.
Nah, jadi sebenarnya kalau untuk suike itu sendiri awalnya memang dari kodok ijo, tapi karena ya itu tadi susah cari, faktor alam memang merubah semuanya kalau menurut saya. Jadi ya ini merupakan salah satu solusi gitu, karena memang permintaan pasar terus ada, bahkan meningkat, dan susah gitu. Kita tadi cari kodok ijo susah. Nah, apalagi kodok ijo itu tidak bisa budidaya ya Mas ya. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan pasar ya larinya ke sini. Ini alternatifnya. Katak lembu menjadi komoditas penting dengan harga yang menggiurkan. Pangsa pasar katak lembu antara lain Jakarta, Bali, dan Singapura dengan hasil ribuan kilogram per bulannya.